Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, bahkan yang untuk yang akan datang, masih memberikan kita umur yang untuk beribadah kepada Allah, memberikan kita umur untuk selalu bisa menyampaikan kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur tanpa syukur maka tahambur. Tahamburnya itu, umur itu jadi kada karuan jadinya. Umur itu namanya tanpa syukur tahambur. Tahambur itu apa kadang maksud tahambur? Tahambur itu ya kalau ada karuan lagi hidup tuh, pusang aja ya tahambur tadi, pikirannya kemana-mana. Coba amunnya umur itu dibawa bersyukur aja lawan Allah Subhanahu wa taala, lalu kesempurnaan syukur tersebut bisa kita rasakan apabila kita memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya sudah kita mulai dengan puji-pujian kepada Sayyidina Muhammad, yaitu dengan qasidah burdah. Siapa yang baca burdah sama pahalanya lawan membaca dalail 10 kali khatam. Alhamdulillah, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi turja syafa'atuhu, Sayyidina ajat yang diharap, turja yang diharap syafa'atuhu pertolongannya. Huwallazi turja syafa'atuhu, jadi Imam Busiri. Rasulullah aja sudah garing, jangan langsung ke dokter, datangi Sayyidina Muhammad. Lagi pusing, jangan datangi siapa-siapa, Sayyidina Muhammad. Lagi ada masalah, jangan kepada siapa-siapa, datangi Sayyidina Muhammad. Amunnya datang kepada Sayyidina Muhammad, maka ya bergerak baca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Makanya sebagian ulama ahli haqiqah anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ila Allah min ghairi syekh. Bahwasanya salawat kepada Sayyidina Muhammad, kita mendatangi Sayyidina Muhammad, ada permasalahan lalu kita bersalawat. Jadi ulama apa? Salawat kita itu ala Nabi Muhammad menyampaikan kita kepada Allah tanpa seorang guru. Tapi nyatakan, ini jangan salah paham. Itu baca salawat aja kalau disebut guru lagi sudah, kalau disebut majlisan lagi kita bersalawatan aja sudah, itu salah. Maksud di sini salawatnya yang bujur-bujur hadir kepada Sayyidina Muhammad. Salawatnya itu yang memberikan bekas di dalam hati. Ketika sekali aja baca salawat, langsung rohaniyahnya, jasmaniyahnya, qalbiyahnya berataan. Nih mulai ujung rambut sampai ujung batis seakan-akan inya rindu lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu amunnya itu biar kada berguru, jadi ulama, sebagian ulama itu menyampaikan inya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun bahkan guru-guru kita amunnya kada menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, ini tanda guru itu menyampaikan lawan Sayyidina Muhammad ketika kita mendengarkan perkataannya masalah Sayyidina Muhammad nyaman. Kita tulah amunnya kita di Hadramaut itu amunnya mendengar Habib Umar berpandir masalah Sayyidina Muhammad rami benar. Nang kaya Sidin berpandiran bahan lawan Sayyidina. Nang kaya Sidin ini yang orangnya ta'alluqnya kuat lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatakan, "Huwallazi turja syafa'atuhu likulli haulin apa aja minal ahwali muqtahami." Urusan dunianya kah, urusan rumah tangganya kah, urusan kampungnya kah, urusan negerinya kah, jakanya lah ulah, jakanya nih menyehendaknya lah mengampihakan virus corona nih. Seluruh Indonesia bergerak berataan baca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Mulai Sabang sampai Merauke, puji Sayyidina Muhammad, ampihan corona tuh. Pemerintahnya baca salawat, rakyatnya baca salawat. Huwallazi turja syafa'atuhu. Syafa'ah itu syafa'ahnya pertolongan. Tapi ingatkan ya kembali berataan pertolongan itu yang memberi pertolongan hanya Allah. Dengan wasiat siapa? Dengan wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pusang. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kuciak ada apa juga? Memamai anak kau aja mau kuciak, minta selawat sopan mau kuciak kayak apa kisahnya?
Sudah kalau ulun kisahkan nih supaya menambah semangat lagi. Orang berabut-rabut, tolong berabut-rabut lah. Kamunya orang tuntung tuh makanan, tapi jangan bawa orang makanan lah baca selawat, jangan. Ini orang masih makanan, jangan baca selawat dulu. Ini misalnya orang sudah tuntung berataan, ayo mbak, belum mbak. Ini ada orang ahli maksiat, lalu ingin mendengarkan riwayat siapa yang mengucapkan selawat itu dengan suara yang nyaring, lalu orang itu berselawat dengan sebab inya. Di dalam kubur dilihat-inya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat selawat tadi. Makanya di Hadramaut itu kan bercepat-cepatan baca selawat biasanya. Ketika salah seorang habaib mendengarkan mengucapkan nama Sayyidina Muhammad, ada yang buku ciak bilang, "Oh, Sayyidina Muhammad." Makanya di sana pun namun orang ada bekalahi salawat dingin. Ini kalau udah dibacakan selawat tambah banget kan ya kisahnya. Sampai ke mululu aku kayaknya. Iya amlah. Iya. Itu harus juga, harus dijaga juga. Artinya kita lihat dulu kondisinya. Kalau pina orang kena terhina akan Sayyidina Muhammad. Orang kalau lagi di hadapan maksiat, kan baca selawat lah kasih. Nah, kenanya tambah malahnya menghina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ingatkanlah huwal ladzi turja syafa'atuhu, lambat kedatang dapatnya rezeki, banyak baca selawat, yakin, amunnya yakin dapat, amunnya kada yakin kada dapat, selesai. Ana inda dhanna 'abdi bi, jar Allah taala, aku dalam sangkaan hambaku, apa yang disangka oleh hamba maka Allah akan di situ, apalagi disertai dengan selawat kepada Sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidina Muhammad, nama beliau, akhlak beliau menjadikan pertolongan bagi ruhaniyah dan jasmaniyah umat manusia. Ada itu aja perkataan beliau itu menjadi obat untuk ruhaniyah yang lagi garing. Apa aja? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 6 yang berkitab. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Orang itu menuntut ilmu hukumnya wajib fardu. Napa ala kulli muslim, sudah pakai nakirah, pakai kulli pulang. Kul itu untuk berataan seluruh, bantu pulang nakirah pulang muslimnya. Muslim nang kaya apa aja? Muslimnya itu susah kah? Muslimnya itu sugih kah? Muslimnya itu halus kah? Muslimnya itu ganal kah? Wajib menuntut ilmu fikihnya dilajari. Makanya di sini kitab, nampaknya kada belajar ilmu fikih, belum lagi di sini ada kitab fikih kena. Malah panjang masalah fikih lagi pada yang lain kena di sini. Wudu, sembahyang, zakat, haji, merata ada di sini. Tapi ini dimulai dengan kita harus mengenal awwaluddin ma'rifatullah, tauhid, fikih lawan tasawuf. Jadi kitab ini sempurna berataan siapa yang mengamalkan kitab ini. Makanya Jar Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, aku kena ada narju, aku berharap kepada Allah siapa yang membaca kitab ini dan mengamalkan kitab ini, inya menjadi ahlu ilm zahir wa batin. Nih yang di bawah, narju min Allah an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Kenapa garang? Fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada. La ilaha illallah. Rasulullah memberikan syafaat dengan perkataannya. Rasulullah memberikan syafaat dengan ahwalnya, akhlak beliau. Bahkan Rasulullah kena di hari kiamat saking sayangnya lawan kita, Rasulullah kada hendak masuk ke dalam syurga atau umat beliau itu masuk ke dalam syurga berataan Alhamdulillah. Nah itu malah kita inilah, makanya sudah rancak ulun padahi kalau lah, dan itu masih menjadi pertanyaan di benak diri ulun sendiri, diri ulun seorang kayak itu. Kita tuh kok ngalih benar cintanya tuh full kepada Sayyidina Muhammad dan kepada Allah, padahal telah misal uak ini memberi ulun misalnya mobil hanyar. Amin. Aku kabul ya Allah lah. Sidin kata bini orang sugih misalnya ya Allah lah.
Boleh hajat sidin iku namanya aku bari mobil nak aja sidin. Nah, bisa. Cocok liar. Insyaallah. Kira-kira amunnya sidin tulah memberi ulun mobil. Atau pian di baris nih kena pian seberataan di bari misalnya. Kira-kira rasa jatuh cinta tuh cepat banget kalau ada sidin kalau karena pemberian maka sebutin mobil aja. Yang sedih bari itu sebutin mobil aja, tapi jatuh cintanya langsung wah terima kasih. Allah per detik memberi nikmat kita ngalih bana cinta lawan Allah. Nah, kita mendapatkan berataan daripada seluruh nikmat itu berkat Sayyidina Muhammad dan kita pun ngalih untuk mendapatkan cinta Sayyidina Muhammad. Kenapa garang? Kenapa yuk? Itu masih di benak ulun jadi jawabannya ulun masing-masing ya kita masing-masing. Kok ngalih benar padahal berkat Sayyidina Muhammad kita dapat Islam. Berkat Sayyidina Muhammad kita mendapatkan nikmat berataan. Berkat Sayyidina Muhammad kita nikmat dalam kubur kita dapat nikmat Sayyidina Muhammad kita masuk ke dalam surganya Allah. Jika Sayyidina Muhammad itu kadang memberikan kita hidayah, daripada Allah sudah membawa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam kejahilan. Bungul. Bungul tarus. Ya Pak. Ada yang pintarnya, ngaranya jin jahiliyah, zaman jahiliyah, berataan orang itu bodoh. Siapa yang membawa ilmu? Siapa? Jar Sayyidina Muhammad pulang talabul ilmi fardhu. Sayyidina Muhammad nalah kasih itu hukumnya fardu supaya menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Innama bu'itsu mu'allima. Aku ini diutus untuk menjadi seorang guru, artinya ambil ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masih koler juga. Kenapa garang? Kenapa jadi koler? Kenapa jadi koler? Padahal nikmat sudah aja banyak banget. Garing kada juga garing patah kepala, patah tangan, patah batis, kada ada juga orang kayak itu kalau lah. Paling garing sakit gigi. Paling garing sakit kepala. Nikmat 24 jam itu kita ingatkan lah. Kok ngalih benar, tapi amannya makhluk memberi sedikit aja maha. Jangan ribu jin, tabung-ambung dakwah. 300.000 kah? Berapa? 600.000 hibah sudah kantor. Bagus saja, tapi perhatikan diri kita. Itu bagus, kenapa apa? Itu kan hakinya ya kalau lah. Tapi perhatikan ketika kita nangka itu, kawakah kita nangka itu juga untuk menuju kepada Allah, untuk mengambil warisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Itu harus dipikirkan juga. Jangan dunia aja. Ambil itu bagus. Akhiratnya ambil juga. Menuju kepada Allah. Kok ngalih benar kita ini cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ngalih cinta lawan Sayyidina Muhammad. Baca salawat sehari berapa? Baca salawat sehari berapa? Misal sehari 1000. Siapa yang berselawat 1000 kali, maka inya kada dimatiakan kecuali melihat tempatnya di dalam surga. Tempatnya di surga nyaman montongnya hendak mengucapkan la ilaha illallah, man kana fi akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Kenapa jadi mudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallahnya melihat tempatnya sudah di surga. Jadi nyaman benar mengucapkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu pun dengan la ilaha illallah tadi. Lalu dipermudahkan mudah-mudahan kita dipermudah lisan kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu yang membawa kita kepada Allah, ilmu yang membawa kita kepada Sayyidina Muhammad. Kada apa-apa urusan dunia, ambil urusan dunia, tapi tuntut ilmu supaya kita kada overdosis masalah dunia. Artinya ada remnya, kita tuh ingat juga lawan Allah. Maka sebulan sekali aja di sini pulang. Amunnya kawat tuh saban hari. Nangkai diingatkan, terus diingatkan, terus lah. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita kada kau bersyukur. Tapi digolongkan Allah sebagai hamba Allah yang bersyukur,
karena mau umpati Sayyidina Muhammad Sayyidi ahlillah al-masyhur. Cobalah hamba takut. Kita bersyukur banyak. Alhamdulillah. Ada misalnya di wadah kita nih, orang baca alhamdulillahnya sehari, gurunya berapa? Sehari misalnya 100.000. Banyak benar. 100.000. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita itu kada menyampaikan kepada syukur. Hati kita pahami nangka ini. Yang memberikan muntung kau bersyukur siapa? Allah. Imbah tu pulang yang memberikan kita geretek hati supaya mengucapkan alhamdulillah siapa? Yang memberikan kita lisan supaya kau berpandir alhamdulillah siapa? Semakin kita mengucapkan alhamdulillah, wajib kita mensyukuri apa yang kita ucapkan alhamdulillah tadi. Alhamdulillah yahtaj ila alhamdulillah. Rasa syukur kita berhajat lagi kepada syukur. Maksud ulun itu jangan pernah merasa ingat sudah bersyukur. Kenapa? Karena rasa syukur itu pun asalnya dari Allah. Lalu kita kada syukur hatilah kalimat ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu berapa nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Merasa bersyukur, aku sudah jawab alhamdulillah, sudah bersyukur jawab najar alhamdulillah, aku jalan minum alhamdulillah, alhamdulillah aja. Di alhamdulillah ini berapa nikmat Allah Ta'ala yang harus kita syukur. Makanya alhamdulillah yahtaj ila alhamdulillah. Rasa syukur harus berhajat kepada syukur. Coba lihatlah nih, kawa mengucapkan alhamdulillah, kawa menyusun mim kada tersalah menyambat. Mbah tu pulang taufik, mbah tu pulang hati kawa hadir, mbah tu pulang kawa diberikan Allah Ta'ala kemudahan untuk mengucapkan Al-Quran itu, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran itu. Berapa yang harus kita syukuri ketika kita mengucapkan alhamdulillah sekalipun. Tapi berkat Sayyidina Muhammad, siapa yang bersyukur kepada Allah diberikan Allah Ta'ala cap najar Allah Ta'ala, amun ikam mau umpati hambaku Sayyidina Muhammad, ikam bersyukur kepada aku najar Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berataan nikmat kembali kepada Sayyidina Muhammad. Lalu kita unting, kita cintai orang tersebut, maka seakan-akan kita mensyukuri seluruh nikmat Allah. Berkat Sayyidina Muhammad. Seluruh nikmat berkat Sayyidina Muhammad. Kita ambil Sayyidina Muhammad, seakan-akan kita mensyukuri nikmat Allah berata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amun sudah dipadahi nangka itu, jadi Sayyidina Muhammad pulang anaknya sayangnya. Talabul ilmi fariidah. Wajib jadi Sayyidina Muhammad menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Amun sudah tahu kebaikan Sayyidina Muhammad nangka itu, kenapa jadi kita kolen masih menuntut ilmu? Mudah-mudahan kampung kita hidup dengan ilmu, insyaallah lah. Imbah tu pulang Sayyidina Muhammad memberikan khabar. Kenapa? Karena pandiran Sayyidin ini kada dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amun ikam menuntut ilmu jadi Sayyidina Muhammad, napa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berjalan dengan jalan jalur menuntut ilmu, sahadallahu lahu, Allah akan mempermudah baginya tariqan ilal jannah. Hendaklah berataan masuk surga, hendak tapi koler menuntut ilmu bakal angkut ngarannya. Kayak ini sudah kesimpulannya, natijahnya siapa yang hendak masuk ke dalam surganya Allah wajib menuntut ilmu. Menurut orang tuh ada pernah menuntut ilmu, kayak pengen hendak masuk surganya Allah. Masuk juga bang, amun ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ngalih. Kurang sangat pian tuh lah, hendak misalnya ada orang berbagi misalnya, misalnya abah berbagi misalnya di mana di toko, ayo lah kasih berbagi sepatu sandal. Pasti berebut berdahuluan sampai kalau lah. Kita itu juga hendak masuk ke dalam surganya Allah. Hendak berdahulu. Kalau berlambat-lambat kalau pindah habis. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Man salaka tariqan, ya Allah permudahkan ya Allah masuk ke dalam surga Engkau ya Allah. Insyaallah amannya niat kita bujur menuntut ilmu, lalu tenang di majelis ilmu.
lalu rasa keganangan, itu orang sayang tuh. Amun orang rasa keganangan dengan majelis ilmu, ini sudah mendapatkan rahasia dan keberkahan ilmu. Orang tuh mengganang di dalam ilmu. Nah, menyapa pulang bermajelisan aja. Tapi jangan mengganang benar, mengganang soalnya garing. Orang ada kalau hadir majelis ilmu jadinya sadang-sadang aja, biasa aja. Artinya kena imbah tuntung sini omah jelaminya tadi bermajelisan mengingat Sayyidina Muhammad, mengingat Allah aja. Menyapa pulang bermajelisan mah bulan kena pulang. Apanya banyak majelis di sini enggak? Ulun di sini sudah 11 majelis, Mas. Kau aja nak mendatangi. Ayo. Tinggal awaknya aja lagi. Awaknya aja lagi. La ilaha illallah. Hendak di Marabahan, kau juga datangi Marabahan. Ada juga datang jam 4 Bang, jam 3 pagi. Subuh datang pada Bapak masih Anum, doakan panjang umur sehat badan insyaallah. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratun, dan ini adalah masalah yang ringkas. Habib Ahmad bin Zain emang ringkas benar, kitabnya halus benar, tapi Masya Allah min ba'di kutubil Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali, daripada sebagian kitab-kitab Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Makanya jadi ulama, siapa hendak mengetahui orang itu ulama ahlu sunnah wal jamaah dan ulama akhirat, inya ketujuh membaca kitab Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya. Ini kadang nyambati apa jadi ulama akhirat nanya buat membaca Ihya itu aja. Nah, ya kisahnya. Siapa Imam Ghazali itu aja? Nah, siapa Imam Ghazali? Pada tahu kalau Imam Ghazali, lain Ghazali yang anu tuh lain lah. Di sini ada Imam Ghazali lah. Ada doa oleh. Ini Imam Ghazali jadi ulama, siapa yang hendak mengetahui ulama itu nah, guru kita tuh nah. Makanya Habib Umar di Hadramaut itu pada mau tinggal Ihya Ulumuddin. Dan kitab-kitab Imam Ghazali yang lain dibaca. Itu tanda ulama akhirat yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ghaliban, kebanyakannya Sidin mengambil ini diringkas Sidin daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali. Man arafaha, siapa yang mengenalnya, wa amila biha, dan inya mengamalkan. Artinya siapa nih yang membaca ini nah, batu pulang diamalkannya tunggal gimitan kerja orang sekali tabung esoknya pada hendak lagi sudah. Tunggal dikitan, makan tuh tunggal dikitan. Kalau lah adalah makan langsung sepiring. Muntung ya ada muat. Ya. Makan tuh tunggal sudut tinggal, tapi maulah kanyang. Dijual masa suluman, tetanggung langsung. Berarti garing. Kada kau makan 3 hari. Tunggal duitan kita makan. Kayak itu juga kita makan ruhaniyah kita tunggal gimitan, kita menuntut ilmu agama. Ya. Maka perasa ulun berat benar ya. Yang mengajar nih ajar berat ya, berat daripada orang begawi para ulun. Kenapa? Misalnya orangnya hadir di majelis ulun sini. Di majelis ulun sana hadir. Di majelis ulun di sana hadir. Yang di sana hadir. Ulun harus mencari bahan yang lain. Amanya itu aja ulang-ulang nih, babar. Bang itu pulang jadi anu bahas dinjer, kan? Itu beban. Beban. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya mudah-mudahan tadi, tapi amunnya berkat peguruan, kita hadirkan peguruan insyaallah yang ngalih jadi mudah. Apalagi amunnya kita berpandai masalah Sayyidina Muhammad. Maka akan mudah ilmu itu datang karena beliau sumber ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah Madinahnya ilmu. Amunnya kita unting Madinahnya dengan bukanya dengan ahlu bait Nabi Muhammad. Pintu-pintu itu ya dengan pintunya itu dengan ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil ilmu ahlu bait Nabi Muhammad, peguruan kita alhamdulillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, lalu kita jelaskan masalah Sayyidina Muhammad, maka akan dimudahkan oleh Allah. Kembali lagi, huwallazi turja syafa'a apa tadi? Huwal habib, dia adalah kekasih. Oh my, kekasih. Huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin
al-ahwali muqtahami yang sangat memberatakan, yang sangat ngalih. Akan mudah. Namunnya kita unting sana, kita bertawasul, insya Allah dipermudahkan Allah untuk menjelaskan ilmu. Itu masalah akhirat. Masalah dunia, nyatakan tadilah, masalah dunia pun kembalikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari berataan, kunci kebahagiaan dunia akhirat ada dalam Sayyidina Muhammad, ada dalam ilmu beliau maka dituntut, ada dalam akhlak beliau maka diamalkan, ada dalam dakwah beliau ayo kita sebarkan, ada di dalam ibadah sidin maka kita mutabaah. Paham ya kalau sudah? Ada dalam Sayyidina Muhammad, ilmu beliau kita kaji yang memang bersanad kepada Sayyidina Muhammad. Akhlak beliau, ayo kita amalkan. Akhlak beliau, dakwah beliau, ayo kita sebarkan. Mbah tu ibadah beliau, ayo kita mutabah qadaman ala qadamin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Narju min Allah an yakuna min ahli al-ilm zahir wa batin wa billahi taufiq. Dan mudah-mudahan aku berharap jara Ahmad bin Zain al-Habasyi orang yang mengenal ini dan mengamalkan ini akan menjadi ahli ilm, orang yang ahli ilm zahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut dan mudah-mudahan hajat kita qabul dunia akhirat insyaallah. Kita bertahlil sedikit aja, bertahlil sedikit wabil khusus kepada guru-guru kita yang meninggal. Wabil khusus nih banyak benar ulama-ulama kita diambil. Kesedihan itu bolehlah kita sedih, bahkan kita dianjurkan untuk sedih ketika ulama-ulama yang ahlillah itu meninggal dunia. Tapi kesedihan yang lebih nyata lagi ketika kita ada orang di sana mengaji, ada orang yang mengajarkan kita kada kau menuntut lawan sidin. Diberikan karunia Allah Ta'ala di kampung misalnya ada seseorang, banyak kita Habib Faruk ada, Habib Ibrahim ada, ya kalau lah tak diberikan kesempatan tapi kita kada kawa mau nuntut lawan babuhannya karena mati pun meninggal pulang gitu. Padahal pak di hidung orangnya tuh nggak hendak mengaji juga. Jelas sanadnya sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sedih, sedihnya aja. Sedih apa? Ada lagi di atas kesedihan itu. Seorang ada kau menuntut ilmu. Ya, ketika ada diberikan Allah Taala ada, koler menuntut ilmu. Bahasa diambil Allah Taala lagu kebingungan naik kena tak? Kau bingung siapa pulang? La ilaha illallah. Dan yang meninggal itulah Habib Segaf Al-Jufri. Terus anaknya Guru Bangir, Kiai Kashful Anwar. Yang batu belang yang di Salaman, Guru Suryansah. Istiqomahnya luar biasa, 15 tahun ya Habib Ibrahim. Beliau berkhidmah lawan di majelis aku di sini. Hujan, panas, istiqomah. Itu cukup sudah mendapatkan karomah beliau, istiqomah beliau itu di majelis Habib Ibrahim. Ya bakhtuh. Ya bakhtuh. Ta'ala mahadam insyaallah karena beliau istiqomah. Hujannya kah datang mulai salaman ke kintab jalannya tuh nah hujan kah apa 15 tahun kada pernah kecuali emang udzur benar istiqomah. La ilaha illallah. Tuh al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu nah lebih bagus daripada 1000 karamah. Dan ini ada juga Bapak Sujadi bin Jayus. Kita doakan berataan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, kita hadiahkan berataan pahala burdah, pahala majelis ta'lim dan pahala-pahala yang ada di majelis ini. Afdhalul dzikri fa'alaman